Udah cerita apa aja hari ini? Balik lagi bersama gue Juju Nathan di Hari-Hari Bersama Cireng, podcast tercinta kita pastinya. Tapi kali ini gue ditemenin sama siapa nih ya? Abangnya boleh kenal dulu bang? Halo teman-teman, aku Samuel Kaleb Rumah Horbo, biasa dipanggil Kaleb. Aku mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2020. Jadi gue ditemenin untuk MC di podcast kali ini bersama Bang Kaleb, dikarenakan partner gue lagi berhalangan untuk jadi MC. Oke, jadi Bang, sekarang ini kita bakal ngebahas mengenai topik apa sih atau tema apa yang akan kita angkat ini? Tema kali ini kita bakal bahas tentang mahasiswa etnis. Jadi kita bakal membahas mengenai mahasiswa etnis. Jadi kita udah kedatangan juga narasumber kita yang sangat luar biasa, yang udah cool banget nih. Ada abang ini dan abang ini. Sebelum abang ini, kita cari tahu dulu dong. Abangnya boleh perkenalan dulu bang? Abang dari namanya, fakultas, segala macam, asal daerah boleh bang? Baik, terima kasih. Nama saya Immanuel Hamimin. Saya di Fakultas Teknologi Informasi, asal daerah Papua dan lebih khususnya Gunung Bintang, kabupatennya. Gunungan Bintang. Oke, siap. Nama panggilan abang siapa bang? Nama panggilan saya Immanuel. Nama panggilan Suriname. Oh siap. Jadi kita kedatangan Bang Manu dari Fakultas FTI, perwakilan dari etnis apa bang? Dari etnis Papua. Dari etnis Himpar ya? Himpar ya bang ya? Ya, saya perwakilan dari Himpar, salah satu mahasiswa Papua. Oke siap, mantap. Tepuk tangan. Oke bang, Bang Kaleb, selanjutnya kita bakal kenal ini. Abang GC1 ini udah paling cool banget nih, udah siap banget nih. Gitu lah, orangnya gak enakan. Nama saya Rivaldi O Pasaribu, saya dari fakultas ya, fakultas juga kan? Fakultas boleh bang? Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi angkatan 2019. Saya di sini sebagai perwakilan dari etnis Batak atau bisa dikenal di UKSW Parhubas. Bang. Jadi barusan adalah abang dan juga kita dari perwakilan etnis Parhubas dan juga perwakilan dari etnis Himpar ya bang ya. Ada Bang Manu dan Bang siapa? Ayo. Bang Rivaldi. Bang Rivaldi. Oke bang, jadi kita bakal ngobrol seputar etnis yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana. Karena kemarin kita episode lalu udah membahas mengenai mahasiswa kuliah rapat, mahasiswa kerja, terus anak gaul SW. Sekarang kita bakal ngebahas mengenai Mahasiswa etnis. Dari abang dulu nih bang. Apa tuh? Kita pertanyaan-pertanyaan dari awal aja dulu bang. Sekarang lagi sibuk apa nih bang? Aku lagi sibuk memikirkan masa depan. Masa depan. Iya benar. Boleh. Jadi emang lagi sibuk memikirkan masa depan karena puji Tuhan sudah waktunya memang ya. Sudah umurnya juga untuk memikirkan masa depan. Jadi kalau dibilang sibuk apa ya sibuk apa? Sibuk tidur, sibuk makan gitu aja Bang. Kalau abang lagi Kalau sibuk apa? saya masih aktif dalam organisasi, khususnya internal dari kabupaten. Oh, internal kabupaten. Ya, sambil kuliah juga begitu. Nama organisasinya apa tuh bang? Nama organisasinya Komapo. Komapo. Iya. Artinya apa tuh? Kalau Komapo itu kepanjangannya Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Akil Mapom. Oh, Saya untuk sementara ini lagi sibuk dalam itu. jabat apanya? Jabatan saya dalam organisasi daerah kami itu sebagai ketua umum. Oh, ketua umum. Ketua umum se-Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Oke. Abang keren juga ya. Aku jadi insecure lagi. Insecure. Mungkin tadi abangnya udah menjelaskan bahwa abangnya juga ikut organisasi apa tadi? Komapo dan menjabat sebagai ketua umum. Abangnya di Parhubas kebetulan sebagai apa bang? Saya bantu-bantu aja. Saya bantu-bantu tim support. Saya dulu pernah menjabat sebagai, jadi awalnya jadi seksual olahraga dulu. Seksual olahraga, terus lanjut ke koordinator seni budaya, lanjut lagi karena udah agak mager pindah ke internal eksternal anggota. Tapi ntar dulu, lihat nih, bajunya udah Parhubas. Parhubas ya. Permintaan panitia. Permintaan panitia. Bajunya boleh juga ya kayaknya kita dikasih boleh ya. Bisa kali bang. Belum ada. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kak. Mungkin ada gak sih slogan dari etnis yang kakak join ini? Kakak saat ini join di etnis apa kan? Misalnya kakak di Parhubas dan kakaknya di Himpar. Ada gak sih slogan tersendiri dari masing-masing etnis itu? Boleh dong kasih tahu dong slogannya apa? Dan kita tahu juga deh. Kita tahu nih. Teman-teman juga biar tahu nih slogan dari etnis Parhubas apa?
dan juga Himpar. dari mana Kak? Coba. Himpar. Kakak dulu deh kayaknya. Sweet deh, sweet. Aku orangnya nggak enak, enggak. Kakak dulu. Slogan Himpar. Iya, slogan tuh Slogan misalkan organisasinya. slogan organisasi misalkan Misalkan. misal nih Joy tetap enjoy gitu. Misalkan gitu ya. Oh. Joy tetap enjoy, misalkan gitu nih. Kalau dari Himpar ada Kak? Kalau Himpar sih slogan yang baru-baru ini Sabe Kobe begitu. Apa itu? Apa tuh? Sabe Sabe Kobe. Kobe. Ya, Apa itu? Sa belajar kau belajar. Wih. Himpar punya nih Sabe Kobe, sa belajar ko belajar. Ini kayaknya Pak Robas agak kebanting ya. Jadi ketua Boleh. umum, slogan juga bagus. Boleh sekarang dari mana Kak? Kalau dari Pak Robas ada nggak kira-kira? Belum ada kayaknya. Kebetulan Mas. belum ada. Dulu pernah ada, cuman jadi kalau kami pakai slogan atau tema itu mainnya di Bonatown, ada acara khusus kami. Jadi kalau dari organisasinya sendiri mereka memang nggak ada slogan. Tapi kalau yang terdekat ini atau yang ku ingat aja lah ya, Iya, yang ku ingat ada namanya Dang Au Dang Ho Alaihita. Apa tuh artinya? Dang Au. Dang Ho Alaihita. Nanti boleh mungkin ya tim editor atau segala macam ditulis di bawah ini apa yang tadi Kakak ini bilang slogannya dan apa yang abangnya bilang juga. Ini nanti dibikin subtitlenya benar. Dibikin. Dang Au Dang Ho Alaihita itu artinya adalah bukan kamu, bukan aku tapi kita. Wah, Oh, iya. bukan kamu, bukan aku tapi kita. Kalau yang tadi itu yang dari yang saya sampaikan Ya. itu sebenarnya sama juga mungkin slogan pada Iya. umumnya kami nggak punya gitu. Nggak ada, Cuman ya. kalau yang baru saya sampaikan ini kebetulan belakangan ini lagi makrab. Iya. Himpar. Iya. Nah, makrab Himpar itu temanya di seperti itu. It's okay. Tetap slogan-slogan yang luar biasa, ya. Berarti kalau dari Himpar sendiri udah ada acara makrab ya Kak? Oh ya belakangan ini kemarin. Kalau boleh tahu di makrab itu ngapain aja tuh Kak? Ya lakukan kegiatan seperti materi organisasi dan juga ada materi outbound dan api unggun game-game seperti begitu dan saling mengenal satu sama lain. Pentas-pentas ini juga dilakukan dari setiap kelompok yang ada. Itu di makrab itu Ya. Kalau di Pak Robas sendiri ada nggak Apa? kira-kira Makrab. acara makrab ya? Kalau untuk makrab kami kebetulan bergabung dengan 3 subetnis. Jadi kan Batak itu kebetulan ada 6 subetnis, ada Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, Papa. Banyak tuh. Boleh Kayak nanti mungkin kalau buat tulis juga itu. buat di Papua mungkin ada gunung, ada danau, ada ini ya. Oh, iya, iya, Nah, benar. kami kayak gitu juga 6 nih. Jadi untuk Tobanya sendiri kan aku Parwas Toba tuh. Tobanya sendiri nggak ada. Jadi kami gabungan dengan 3 subetnis yang terbesar, satu Toba, Simalungun dan Karo, kami bikin makrab Batak UKSW namanya. Oh berarti bukan makrab Pak Robas? Toba enggak. Oh. Kalau di makrab itu acaranya ngapain aja tuh Bang? Kita bakar-bakar sampah. Biasanya bakar daging, bakar sampah ya. Betul. Ada ya kita pengenalan senior dengan junior, kita ada pengenalan juga tentang materi organisasi di mahasiswa. Terus ada juga pemaparan mengenai pentingnya budaya Batak dalam bermahasiswa, ada gitu juga. Berarti bonding juga ya, maksudnya Bonding. keakrabannya bener-bener makrab ya. Makrab ya makrab. Oke Kak, mungkin terkait makrab tadi udah ya kan, kakaknya ikut etnis di organisasi atau etnis di Pak Robas, Kak Himpar. Mungkin selama mengikuti etnis ini, kegiatan apa saja yang pernah kakak ikuti di kampus atau di luar kampus yang mengikut sertakan atau ikut serta di suatu kegiatan yang ada di kampus? Kegiatan apa aja ya? Mungkin yang terbaru-baru ini kayak IICF kah? Oh iya, iya. Atau apa itu kah? Boleh nggak diceritain? Ini siapa dulu ya? Sweet lagi, boleh sweet. Gak mau dulu. Ya. Kalau dari Paruba sendiri karena kebetulan ya sama halnya dengan etnis pada umumnya yang dalam tanda kutip diakui oleh kampus ya, kita memang harus wajib ikut, itu satu. Dan memang ya kami juga ada keinginan dari kami sendiri juga harus tampil kan gitu ya. Yang terakhir PBI kalau nggak salah, Pesta Budaya Indonesia, kami Pagelaran Budaya Indonesia. Iya, Pagelaran Budaya Indonesia itu di lapangan bola kami menampilkan band kalau nggak salah. Iya, band ya. Band dari Pak Robas. Band dari Pak Robas. Terus di ICEF kami juga tampil band. Terakhir baru 2 itu ya kayaknya. Atau pernah sempat ICEF online 2021 tuh. ICEF online 2021 kami menampilkan tarian. Tarian dong. Band Parkobas. Band Parkobas ini berarti band bukan akustik ya. Kalau band kan ada drummer ya kan, ada bassis, ada pianis. Kayaknya aku sempet nonton itu yang pakai ini juga nggak sih Kak? Alat musik daerah juga Kak? Iya, Oh dari Pak Robasnya juga tuh. Nah, itu apa namanya? Saya juga kurang tahu. si paling tahu ya. Si paling Itu paham ya. Apa ya? Tagading namanya. Oh namanya Tagading. Tagading ada suling juga, ada sapi juga. Tagading itu bentuknya kayak kendang.
cuman kendangnya disusun berdasarkan apa ya itu ya, kita skip aja ini. Berarti ada maksudnya Berdasarkan kulturnya. Iya, Ada kulturnya dan kendangnya. Nah, terus kalau Asapi itu kayak dia lebih ke gitar, cuman gitar nada ini aja E sama A D G B. Ya E sama B-nya aja. Itu. Berarti band Parobas ini dibentuk dengan disisipkan juga alat musik tradisionalnya. Alat musik ya. budayanya juga benar. Gue memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di UPSW, boleh nih join ya kan? Nanti aja di akhirnya jangan dulu sekarang. Nah teman-teman lagi, Bang Kaleb dan abang-abangnya, boleh dong kasih pertanyaan selanjutnya nih. Aku juga bingung mau nanya apa lagi. Asik sih, cuman ya bingung. Kasih pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini Jadi Kak, ada pertanyaan titipan. Sebelum iya. kita masuk ke pertanyaan ini, tadi kan makrab udah dibahas ya. Makrabnya kegiatan ngapain aja. Habis itu adanya pendekatan segala macam di makrabnya. Ada gak sih pengalaman? Ini pertanyaan titipan ya Kak. Ada gak sih pengalaman yang paling berkesan selama Kakak mengikuti organisasi etnis ini? Dari Kak Manu dulu deh. Oke. Siap. Kalau dari saya sih yang paling berkesan mungkin waktu terlibat dalam kepengurusan itu pada saat COVID kemarin. COVID kemarin itu banyak situasi yang kita hadapi dan dengan segala upaya kita berusaha untuk bagaimana melihat teman-teman Papua yang ada di Kota Salatiga yang dalam situasi itu. Mungkin cuma itu saja, selain dari itu ya mungkin berkesan juga tapi tidak sekesan, tidak lebih berkesan yang Gak nyangkut di hati ya. itu aja. Momentumnya ya, Momentumnya di situ. pas banget waktu adanya pandemi yang datang di dunia ini. Itu menjadi sangat berkesan bagi saya ya. Iya. Oke, memang kan setiap orang punya momentum yang sangat berkesan berbeda-beda. Iya benar. Kalau dari Kak Rivaldi gimana? Boleh Bang. Aku momen paling berkesan kayaknya karena semua momen rasaku berkesan ya. Agak beda sama lain. Semua momen berkesan. Jadi pernah mungkin kalau menurutku momen paling berkesan adalah bisa dikenalkan dengan orang-orang Batak yang betul-betul Batak. Betul-betul Batak. Berkesan banget rasanya Batak. Kayak maksudnya kita kan dirantau. Kita dipersatukan dalam satu kesatuan, dalam satu organisasi, ketemu sama orang-orang Batak. Jadi kayak ada namanya mengobati rindu kampung halaman. Bagus itu sih. Jadi ketemu sama mereka itu berkesan. Awal pertama ketemu ya. Pertama ketemu. Belum tahu kan. Oh ya udah Itu biasa. berkesan aja. banget tuh. Terus kalau paling berkesan juga waktu ngisi di ICF. Di ICF 2018 kalau nggak salah. Iya 18. Kenapa berkesan? Karena sebagai pengurus ya kita nggak tidur benar-benar. ICF kan beda ya sama ICF tahun ini kayaknya bentar aja Kak ya. Kayaknya sempat 4 hari atau 3 hari gitu. Wah, kegiatan Tiga- ICF tiga- berarti berhari-hari ya? Berhari-hari itu nggak tidur semua untuk pengurus. Kita kerja bakti, kita bikin rumah adat, kita ngelatih penari juga, ngelatih buat drama juga, ngelatih buat band juga. Jadi benar-benar berkesannya di situ sih. Kayak capeknya itu terbayar gitu aja. Capek itu terbayar. Memang momentum-momentum yang terbentuk ini emang di part-part yang beda ya. Iya. Kayak kakaknya pas lagi pandemi bisa jadi momentum yang sangat indah. Kakaknya pada saat Mengisi. ICF mengisi acara-acara tahun-tahun udah cukup Lama ya. cukup ya, udah cukup aja ya. Tadi kita dengar dari abangnya membahas mengenai perantauan ya bang ya, dimana abang ketemu sama teman-teman perantauan, adik-adik perantauan yang baru. Iya. Tapi sebelum kita bahas mengenai tentang perantauan ini, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya tadi ada yang kelupaan deh. Iya Dengan benar. pertanyaan kita. Tadi kita lupa dengar jawaban dari Himpar nih bang. Kalau misalnya Himpar sendiri kegiatan yang terakhir diikutin itu apa? Kegiatan yang terakhir diikuti dari Himpar ya CF terakhir kali. ICF terakhir kali ya. ICF. Mungkin sebelum-sebelumnya ada kegiatan-kegiatan juga yang ditawarkan tapi karena internal organisasi ada ini problem. ya masih ada problem, jadi yang terakhir kali kami siap kemarin. Oh, CF kemarin. ICF Oh, berarti. iya, Berarti kurang lebih sebenarnya sama lah ya isi ICF dari kampus. benar. Oke. Terus saya ada kelupaan tadi satu. Iya. Mau jawab juga momen yang berkesan itu. Iya. Oh ada tambahan, Ada tambahan nih, teman-teman. Ada tambahan momen ya guys ya. Momen berkesan selama saya mungkin dalam organisasi Himpar. Pada saat makrab Himpar tahun 2018. 2018. Itu juga pertama kali di mana saya terlibat dan sebagai panitia di situ. Oke. Sebagai panitia bendahara dan di situ
situ saya bisa kenal adik-adik juga banyak dari berbagai daerah yang ada di Papua, kabupaten-kabupaten di situ. Jadi ada beberapa daerah yang kami kenal, bukan hanya dari kami bagian gunung, tapi ada bagian pantai, bagian dataran rendah juga ada. Jadi kita bisa bertemu dan saling merangkul lah ya. merangkul satu sama lain. Kayak ketemu saudara-saudara yang lain lah gitu Ya, ya. seperti begitu. Kita Itu yang- semua bersaudara ya. Benar. Betul Bang. Oke, siap. Mungkin itu. Oke. Oke. Thank you Bang. Selanjutnya nih Bang. Tadi langsung lanjut ke perantauan berarti. Perantauan. Terkait dengan perantauan ini, jadi apa yang dijelasin sama Bang tadi, aku mau tahu nih. Ada gak sih keluh kesah yang abang atau kakak-kakak ini rasakan sebagai anak perantauan? Sweet deh, masa sampai dulu Bang Jawa. Lalu kesannya. Mungkin Sweet. kakak jadi Sampai langsung udah mau jawab udah Aman. Keluh kesah sebagai anak perantauan kebetulan karena aku dari Medan ya. Oh, dari Medan. Dari Medan asli, capek kali merantau di sini. Berat salah tiga. Paling capek ya Bang. Bisa ya? memang. Karena kebiasaan di sana kan kita kan tidak pernah sapa menyapa. Oh iya. Kita cuek siapa Judes. gua ya judes. Begitu sampai ke sini ya mungkin tadi apa sih keluh kesah ya? Kalau kesah sebagai perantau. Di sini mungkin lebih ke nggak tahu ya, ini bukan no offense ya sebelum Mas. Buat semua siapapun yang nonton juga, maksudnya makanan di daerah Jawa itu emang lebih manis. Itu Iya. aja sih, itu kayak keluhan kita semua nggak sih, maksudnya bukan kita semua lah, mungkin kami yang dari Sumatera lah. Makanan di Jawa kebanyakan manis. Terus kalau mereka kita bilang sedang aja pedasnya, pedas justru malah pedas brutal. Pedas brutal. Kalau kita bilang pedas, nggak pedas sekali. Jadi tanggung gitu. Terus kalau misalnya lagi ini sih maksudnya di Medan yang lebih tepatnya di daerah Helvetia Sukadono. Helvetia Itu Sukadono. kampung Batak. Jadi di sana itu nggak ada jam malam. Oh iya, gimana Jadi tuh Bang maksudnya? setiap rumah itu kita bebas di sini mau menyetel sound system, di sini sound system nggak ada yang ngeluh. Gak ada yang negur juga? Nggak ada yang negur. Jadi mungkin beberapa teman-temanku ada yang membawa budaya itu ke sini, ditolak oleh warga gitu loh. Itu kesal nggak sih itu? Keluh kesah. Maksudnya kayak oh berarti di sini nggak boleh gitu. Keluh kesah dari teman-teman abang berarti. ya? Nah, lebih ke culture shock sebenarnya. Culture shock. Wah, culture shock ya, culture shock bener. Ya, Gitu aja berarti Bang ya? Gitu aja Bang. Lanjut Bang. Kalau dari kakaknya gimana Kak? Kalau kesah selama inilah dari tahun berapa tuh? 2017 ya? Iya, kalau saya dari tahun 2017. Kalau mungkin kalau kesah selama ini yang kami mungkin pribadi saya di sini, mungkin dalam proses berinteraksi bersosial sama teman-teman dari berbagai etnis yang ada di sini, itu kami mungkin dari Papua rata-rata itu kan identik dengan tertinggal. Jadi kadang kalau kami di sini ya rasa minder begitu biasanya untuk menyesuaikan diri dan lain-lain dan teman-teman. Tapi ya untuk itu untung baik berjalan waktu kami bisa berubah gitu rata-rata. Papua gitu teman-teman kami yang lain. Selain saya juga begitu pasti ada. Kayak gitu. Merasa minder gitu ya Kak ya? Iya. Tapi gak usah minder karena kita berada di Indonesia ini. Jadi semua ada di dalamnya. Tadi Kak Kaleb ya. Kita dengerin abang siapa aku lupa lagi. Abang siapa? Rivaldi. Bang Rivaldi Dan Kak Manu. dan Kak Manu ini. Tadi Bang Rivaldi sempat membahas mengenai kalau di sini ya kan makanannya itu manis ya. Iya. Kan? Berarti kan itu adalah ciri khas ya kan dari masakan Jawa. Ada nggak sih keunikan atau ciri khas dari masing-masing daerah nih? Boleh dong. Keunikannya apa nih Kak? Biasanya makanan-makanan dari Medan atau dari Batak itu gimana rasanya Bang? Baik, nah ini jawab langsung aja ya. Iya, boleh. Atau kakakmu duluan? Aku udah coba pada duluan. Cari tahu kan kita. Jangan marah Kak. Salaman. Biar gak selek ya, Gimik bercanda. Gimik, just gimmick guys. Just gimmick ya. Biar seru. Biar seru. Kalau makanan khas dari daerah lebih tepatnya Sumatera Utara ya, kalau langsung lingkupnya aja besar. Makanan di sana itu lebih banyak. Nggak tahu ini karena jarang di dapur juga ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi juga. Untuk bumbu jelas berbeda ya. Maksudnya di sini kan kebanyakan yang aku lihat juga digoreng, kalau nggak dikasih santan udah tuh. Kalau nggak bergoreng santan, kalau nggak bakar, paling gitu itu. Di sana itu main dipanggang, dikasih bumbu, apalagi dikasih bumbu ini lagi. Ada bumbu ini yang nggak ditemukan di daerah Jawa. Apa tuh Bang? Namanya andalima. Andaliman ya? Boleh dong nanti tim kreatif ditulis di bawahnya artikelnya. Bentuknya andaliman. Namanya andaliman itu nggak tumbuh di Jawa. Pernah mau dicoba nanam, aku pribadi coba nanam,
nggak tumbuh memang. Oh, udah pernah nyoba nanam abang? Nggak tumbuh ya? Nggak tumbuh. Memang ya atau emang itu nggak bisa tumbuh di sini karena ada kutukan gitu. Batak kan biasanya gitu tuh. Siapa tahu? Kita nggak tahu. Siapa tahu? Nggak Semua bisa terjadi. bisa tumbuh. Nah, kalau ada benda ya bumbu itu aja ditambah ke ikan, ke daging ini nggak apa nih mas? Nggak apa? Daging babi, daging babi itu masuk juga. Pokoknya rasanya bakal beda. Gitu ya. Apalagi udah dipanggang, babinya dipanggang nih, terus ada nama kamu juga pakai itu sih darah babi itu dimasukin juga. Oh, darah Babi masukin juga, dikasih andaliman, cabai, tomat, jahe, kencur juga digiring di sana tuh, gila itu dah. Gila. Chef Kayaknya abang ini lebih ke pengen ya. Pengen. ya. bentar, ini kan kita lagi bahas makanan nih. Snack. Gitu. Snack. Oh, Kita jadi juga punya snack di sini. Jadi masa minum doang tanpa ada makanan ya? Berarti selama di sini abang nanam itu nggak pernah, maksudnya selama ini berarti akan berkali-kali ya? Mungkin abang berapa kali nih? Nanamnya. 3 kali lagi. Kayaknya abang nggak siram. Mati terus. Abang nggak siram kayaknya. Disiram dong. Nah, Terima kasih. ini bang, ada Boleh bang. snack. Sambil kita Ngobrol-ngobrol santai sambil dimakan dulu. kasih contoh dulu kayaknya, gini ya bang ya. Langsung gini aja bang. Oh, Ayo bang, jambil bang. Siap. kok gitu lah? Abang ya, sambil makan. Lanjut makan dulu. Wah, bingung ya. Oke. Malah hostnya yang makan nih. Berat lagi ya. Bener ya. Atau bisa diceritain dikit bang, itu andaliman itu rasanya gimana tuh? Menjelaskan secara ini sih, karena terakhir kali pulang aku 3 tahun yang lalu memang, jadi udah agak lupa juga. Berat ya. Udah homesick parah gitu. Homesick parah. 3 tahun yang lalu dan memang kalau dibilang rasanya ada kecut-kecutnya, tapi ada kandungan pedasnya juga. Kandungan pedas. Kandungan pedas. Dia spicy. The power of taste-nya kandungan. Iya, rasa. Kalau nggak salah Belanda ke Indonesia andaliman. Tahu saya dulu ya. Oke, lanjut nih. Kalau dari daerah kakak gimana kak? Makanan-makanannya ada yang kangen nggak apa gimana? Kalau makanan kasih ada papeda ya. Papeda. Papua pada umumnya mungkin papeda. Kalau kan Papua juga luas. Saya sendiri juga kurang tahu. Mungkin ada daerah-daerah tertentu punya makanan khas. Tapi kalau pada umumnya ya papeda sih. Papeda terus kalau dari pegunungan untuk ada bakar batu begitu, bakar batu babi. Bakar batu babi. Ya, kayak gitu. Bakar batu babi ya. Itu coba dijelasin nggak gimana kak? Bakar batu babi itu kan itu acara masak tradisional ya, yang kebanyakan dilakukan oleh suku-suku di Papua bagian pedalaman. Oke. Pedalaman Papua termasuk kami, macam saya Pengguna Bintang gitu. Kami punya ada acara tradisi bakar batu itu digali lubang, cara masaknya digali lubang, terus ditaruh daun pisang, ada batu panas bakar, ditaruh di alas daun, daging, umbi-umbian, sayur-sayuran, ditutup sama daun lagi, ditinis sama batu kayak gitu. Oh, itu cara masaknya tuh? Iya, itu bakar batu. Kalau papeda ya sagu. Iya. Sagu ditogok, habis itu dipakai air panas, jadilah papeda. Langsung makan dengan babi yang tadi sudah dibakar batu ya. Kalau papeda kan Beda biasanya ya? identik dengan ikan begitu, makan sama ikan kuah kuning. Ikan gitu. Oh, ikan kuah kuning, yes. Ya, kayak gitu. Aku jadi pengen makan papeda sama apa bang barusan bang? Babi panggang. Babi. Tapi ini kebetulan sorry aku daripada nanti dihujat oleh Batak-Batak Aduh. lebih kental. Kenapa tuh? Kelupaan sebenarnya makanan adat khasnya kami itu namanya ikan arsik. Ikan arsik. Arsik. Arsik ya. Arsik itu kayak gimana ya menjelaskannya. Jadi ada kita ikan kita rebus dulu. Ini kita jadi ini ya. Jadi chef ternyata. Mungkin boleh dijelasin sama tim kreatif dulu. Ikan arsik pokoknya. Nah itu biasanya sebenarnya pada zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu kala. Ikan arsik ini nggak diboleh dimakan sembarangan dalam, maksudnya kita makan lapar nih ikan arsik sebenarnya nggak boleh. Karena dulu itu dipakai untuk kalau nggak acara pernikahan, anak kecil lahiran baru lahir, sama acara orang meninggal. Jadi untuk acara-acara tertentu Acara khusus lah ya. Itu ada kata-katanya juga kayak ikan arsik ini disebut juga deke tio, deke marudurudur, deke sahat namanya. Jadi tio, maksudnya dalam setiap ikan ini tadi disampaikan ke orang yang beracara itu ada doa yang tersirat. Gitu. Oh berarti beda acara beda lagi doanya. Beda lagi. Oke. Gitu, Batak-Batak. Sorry. Tapi kalau untuk kakaknya berarti di sini sebenarnya
masih tergolong susah juga nggak nyari makanan daerahnya? Di Salatiga. Tanah Rantau. Iya, kan kayak tadi kakaknya kan mau nyari makanan yang dari asalnya susah karena di sini cenderung manis. Nah, Kalau yang tadi saya sebut macam papeda itu, kalau papeda sendiri memang ya tergolong susah sih karena kan harus kirim pakai pesawat gitu atau apalah dari sana sagunya bahan pokoknya. Kalau untuk bakar batu ya bisa dilakukan, biasanya dilakukan di sini begitu. Oh. Kadang kalau macam acara-acara ada Natal atau kegiatan organisasi gitu ya kita oh masak sendiri berarti. kadang melakukan bakar batu itu begitu. Waduh, Acara keren. Acara khusus juga berarti ya kalau mau bakar Ya batu kalau ini. bakar batu itu sebenarnya nggak sembarang gitu ya. Iya. Itu ada momen-momen khusus begitu, acara-acara besar atau apa baru dilakukan seperti begitu. Ternyata kita nggak kerasa ya, kita udah banyak membahas mengenai berbagai macam cerita dari masing-masing etnis dari Parkobas. Udah lebih kenal lah sama Lebih mengenal. manusia etnis Iya, gitu. mengenal berbagai macam banyak lah tentang kebudayaannya ya kan, organisasinya seperti apa, kegiatan apa yang udah diikutin. Bahkan Kayaknya makanannya juga. makanan pun kita sekarang udah nambah knowledge ya, dimana Iya, benar-benar. di sini kita nambah knowledge, pengetahuan dan juga berbagi pengalaman dari abang-abangnya. Mungkin bang, kita udah gak kerasa di penghujung acara, boleh dong abangnya kasih kata-kata apa ya? Bukan kata-kata cepmek ya, kata motivasi atau quotes buat teman-teman etnis yang ada di luar sana atau buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Kasih semangat. Tadi teman saya silakan. Belum menyiapkan juga ini. Paling kalau kata-kata untuk semua ini maksudnya tadi buat adik-adik di sini atau Buat adik-adik etnis atau buat semua, buat yang nonton podcast juga. ini, kasihlah quotes dari Abang Parkobas ini. agak panjang tapi jatuhnya, Iya, bukan nggak quotes apa-apa. jatuhnya, kayak Kita pesan-pesan gitu. Lebih ke apa sih dibilang? Oh langsung quotesnya aja kayaknya. Ada yang bilang molo hatani sejulu-julu tubuh. Kalau kata orang tua zaman dahulu, langsung gue translate aja nih. Oke. Harga dukungan pinasa katanya. Artinya Yang artinya? Budaya kita tuh mahal, jangan ditinggalkan. Kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Karena kita dosonari, kita dua-duan, nama si gonggo manditan perjalanan. Artinya adalah kita sekarang, kita nanti yang akan terus bergenggam tangan sampai akhir zaman. Wede. Oke. Kalau ya mungkin kalau saya di sini mungkin tidak akan pakai bahasa daerah karena Iya. kebetulan kami Papua itu ada sekitar 300-an lebih bahasa. 300 lebih bahasa. Papua, Iya. guys, ternyata ada Baru tahu juga 300 saya. lebih bahasa. Jadi mungkin nanti saya pakai bahasa Indonesia saja untuk menyampaikan. Oke. Di sini saya perwakilan mahasiswa dari etnis Papua mau menyampaikan untuk tetap untuk adik-adik, kakak-kakak, teman-teman mahasiswa Papua tetap jaga kekompakan, kekeluargaan, kita saling merangkul di tanah rantau untuk setelah studi kami pulang dan membangun daerah kita bersama Papua yang kita cintai bersama. Terima kasih. Terakhir nih Kak, terakhir sebelum kita selesai ini acaranya, coba nih dari kakak-kakak dari etnis Parkobas dan Himpar bisa kasih kata-kata buat promosiin buat adik-adik yang mau ikutan join nanti ke organisasinya. Ya. Pakai bahasa daerah ya? Gak apa-apa, pakai daerah kakak gak apa-apa? Nggak bisa dong kan 300 Oh iya, bahasa. 300, ada 300 ini. Atau mungkin yang 266 aja. Bahasa yang ke-200 ya. 300 kan Daftarnya saya nggak tahu daftar berapa itu. Boleh Mungkin dipromosiinnya langsung aja dipromosiin. untuk apa tadi? Yang Organisasinya ikut- adik-adik bisa yang gabung. baru mau ikut etnis. Oke. Kan ada juga yang belum tahu nih, oh ternyata ada nih organisasi kita gitu. Oke, baik. Berarti di sini saya Langsung bang, lihat ke close up yang ini bang. Oke. Baik, langsung Langsung aja. Terima kasih. Di sini saya mewakili Himpar untuk menyampaikan bahwa adik-adik Papua yang mungkin angkatan baru jangan bersungkan untuk bergabung bersama kami Himpar karena Himpar terbuka untuk seluruh mahasiswa yang ada di Kota Salatiga ini, khususnya mahasiswa Papua. Hidup mahasiswa. Jangan lupa join ya.
ada Himpar di sini. Buat teman-teman yang dari Papua jangan lupa langsung join aja ke organisasi Himpar. Nanti untuk di tahun depan ada Makrab Himpar. Nanti tahun 2023 mungkin di pertengahan ada Makrab. Jadi untuk adik-adik yang mahasiswa baru bisa ikut bergabung bersama kami. Harus ikut. Join nih guys ya, join Oke. Himpar. Lanjut Abang dari Parhobas. Dari Parhobas nih Bang, gimana? Dari mungkin lebih ke Batak UKSW aja kayak Wow, yang Batak Batak UKSW nanti UKSW. teman-teman dari Parhobas juga bisa masuk. Sebenarnya kami udah ada makrab kemarin, udah lewat juga sama kayak kakaknya udah lewat ya. Benar. Jadi udah kita promosiin juga dan cuman biarkan banyak juga dari teman-teman kita yang nggak ikut makrab kebetulan. Kayak yang aku bilang tadi, Arga Rukunan Pinasa tadi, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita siapa lagi? Jangan malu jadi orang Batak, ayo join, ayo gabung, nggak ada ruginya. Karena banyak orang-orang besar dari kampus kita, secara khususnya mungkin spesifiknya adalah Evander Karmanulang, Presma. Dia awalnya dari etnis dulu, akhirnya dia bisa sebesar sekarang. Berarti kan ada benefitnya untuk kita join organisasi. Begitu juga dengan Himpar tadi, kan ada benefitnya, pasti ada benefitnya. Jadi kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita siapa lagi? Jangan malu jadi orang Batak, hidup terus Batak. Oke. Batak is good. Tidak terasa Bang, kita sudah di penghujung acara. Udah cerita kita hari ini, udah cerita pastinya. Sampai jumpa di acara Cireng selanjutnya. Bye.